Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kesempatan untuk menunaikan salat Isya berjamaah dan mendengarkan ceramah bersama-sama di tengah konflik dunia yang tidak menentu ya. Dan alhamdulillah kita bersyukur juga karena sekarang lebih ramai daripada kemarin. Nah, pembahasan sekarang singkat tapi cukup seru Bapak Ibu. Karena ini fenomena yang tidak sedikit ditemui di kalangan kaum muslimin. Dalilnya dulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tiyarah wa khairuha al-fa'lu. Tidak ada yang namanya tiyarah, dan sebaik-baiknya adalah al-fa'lu. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan al-fa'lu itu? Rasulullah menjawab, kata-kata yang baik yang didengarkan oleh salah seorang di antara kalian. Nah, pertama tiaroh dulu. Biasa disebut juga tatoyur. Saya sebutkan dulu sejarahnya. Jadi, zaman dulu Bapak Ibu sekalian, Arab jahiliyah mengenal yang namanya sial. Nah, mereka melihat kesialan itu pada suatu burung tertentu yang lewat di atas rumah mereka. Jadi kalau sekarang hari ini ada burung yang lewat di atas rumahnya, nah orang Arab ini gak akan keluar di hari itu karena takut sial. Nah, disebutlah tatoyur atau tiaroh. Jadi anggapan sial, ini definisinya nih, anggapan sial entah itu kepada tempat tertentu atau waktu tertentu atau nomor tertentu misalnya. Nah, jadi anggapan sial kepada sesuatu yang itu nggak ada hubungannya, itu namanya tatoyur. Kemudian dulu juga selain anggapan sial terhadap burung, orang Arab jahiliyah juga suka mengundi nasib dengan anak panah. Jadi sekarang nih, kalau orang Arab mau merencanakan sesuatu, misalnya katakanlah mau merantau kemana, atau mau kerja apa, atau mau buka bisnis baru misalnya, dia datang ke dukun. Dukunnya tuh itu ngundi anak panahnya. Kalau ini keluar, jadi. Tapi kalau ini yang keluar, nggak jadi buka bisnisnya. Nah, dan ternyata dengan sangat disayangkan Bapak Ibu, manusia modern zaman ini pun ternyata masih seperti itu. Beberapa dengan bentuk yang berbeda. Ada yang namanya zodiak ya. Ada apa aja zodiak tuh Pak Bu? Nama-namanya Capricorn, Scorpio, Sagittarius. Itu diramal tuh. Ini Capricorn, keuangan hari ini seret, ya sama dengan sial. Asmara oke. Keluarga tengah-tengah. Ada cerita dari salah seorang ustadz Bapak Ibu sekalian, dia ketemu sama orang yang suka nulis itu, tapi udah tobat ceritanya. Dia tuh udah tobat, udah ngaji lah. Dia bilang ke ustadz, Ustadz, saya bingung kenapa orang-orang tuh sampai percaya ya tulisan saya, padahal saya tuh nulisnya ngawur katanya. Tapi kok orang-orang tuh percaya gitu. Kemudian ada yang namanya kartu tarot, dikocok, cabut, keluar ini, dibacain, oh ini. Terus ada di beberapa budaya hitung-hitungan hari. Misalnya ada yang mau menikah, ditanya hari lahirnya, hari lahir perempuannya hari apa, hari lahir laki-lakinya hari apa. Ini menurut perhitungan bakal sial ini.
menurut perhitungan bakal sial, jangan aja. Itu ngomongin hari lahir. Nah, jadi makanya ya, salah satu dari tujuan agama itu adalah menjaga akal. Padahal itu semua gak ada hubungannya, tapi dipercaya. Di beberapa daerah ada yang namanya mitos. Di daerah saya, Pak Bu, ada mitos. Nama tempatnya Tanjakan Pengantin. Di Tanjakan Pengantin, di Garut itu, pantangannya apa? Kalau ada pengantin yang lewat situ, nggak boleh naik mobil, harus jalan. Coba Pak Bu, nggak kasihan gimana? Pengantin ditanjakan, suruh turun dari mobil, suruh jalan kaki. Dan itu beberapa orang percaya tuh, karena kalau sampai tidak dituruti, sial. Nah, beberapa mitos seperti itu. Kemudian ada yang masih percaya pawang hujan. Jadi Masya Allah ya, agama itu memang menjaga akal kita semua. Makanya dilarang sama Rasulullah. Gak ada tuh namanya anggapan sial terhadap tempat tertentu, waktu tertentu, hari tertentu. Gak ada itu semua. Kemudian ada solusinya kata Rasulullah. Sebaik-baiknya adalah optimisme. Apa itu optimisme? Adalah kata-kata yang baik. Jadi misalnya kalau kita ketemu orang yang baru mau buka bisnis, kita jangan sampai bilang, gimana kalau rugi? Kalau takut rugi ya semua orang gak ada yang bisnis. Tapi kita katakan, oh mudah-mudahan untung. Ada orang yang mau melamar seorang wanita, insya Allah diterima. Itulah kata-kata yang baik, itulah optimisme. Ada yang mau punya anak, insya Allah selamat, insya Allah bahagia. Itu optimisme itu yang harus kita tumbuhkan. Makanya saya lihat ya, kenapa orang Jepang tuh katanya gak mau punya anak, Pak Bu? Karena ternyata sebelum punya anak, mereka hitung dulu biaya membesarkan anak. Mulai dari biaya kelahiran, biaya makan, biaya sekolah, ditulis dapat sekian triliun ternyata membesarkan anak nih. Gak jadilah membesarkan anak. Nah, begitu Pak Bu sekalian. Alhamdulillah Allah telah memuliakan kita dengan Islam. Kita optimis dan tidak ada anggapan sial terhadap waktu tertentu, tempat tertentu yang itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan takdir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mulai sholat tarawih kita.